Halo semua, para calon guru profesional. Kami dari mahasiswa PPG Prajab Gelombang 2, jurusan PPKN, Universitas Negeri Surabaya, akan share kepada kalian semua tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kelompok kami akan lebih fokus pada pembelajaran berdiferensiasi pada aspek proses. Nah, sebelum itu, kami akan melakukan pengenalan terhadap anggota pada kelompok kami. Pertama, ada Nur Iksania. Kemudian yang kedua, ada Ma'rifah Wahyu Perdana. Kemudian yang ketiga, ada Fatih Abdul Aziz. Calon guru penggerak semua, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, kalau menurut pengertian bahwa usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bagaimana guru itu bisa memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pembelajaran pada setiap proses-prosesnya. Nah, di sini, di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu terdapat 4 aspek. Nah, apa saja? Yang pertama, ada berdiferensiasi konten. Yang kedua, ada berdiferensiasi produk. Yang ketiga, ada berdiferensiasi proses. Kemudian yang keempat, ada lingkungan belajar. Nah, jadi keempat aspek ini adalah aspek yang terdapat di dalam pembelajaran berdiferensiasi ya kawan-kawan semua, para calon-calon guru profesional. Nah, hari ini kita akan fokus pada bagaimana cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek proses. Oke. Nah, sebelum itu ada 3 cara di dalam memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Pertama, kita akan melihat bagaimana peserta didik memiliki kesiapan belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana peserta didik mempunyai minat belajar. Kemudian yang ketiga, bagaimana peserta didik itu memiliki profil belajar. Nah, ketiga ini adalah aspek penting untuk melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi pada aspek proses. Perlu diketahui ya sobat-sobat semua, para calon-calon guru profesional, kita lihat bahwa di sini ada kesiapan belajar, ada minat belajar, dan juga ada profil belajar. Nah, ketiga ini merupakan satu kesatuan untuk membuat dan merancang bagaimana cara bekerja dari pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, kita langsung pada intinya ya kawan-kawan semua tentang pembelajaran berdiferensiasi proses. Oke, kita masuk ke intinya, yaitu tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses, yaitu mengacu pada bagaimana siswa akan memahami atau memaknai dari apa yang mereka pelajari. Yang kedua, pada aspek proses, guru mengidentifikasi kebutuhan siswa selama proses pembelajaran. Misalnya, memahami apakah siswa belajar secara mandiri atau kelompok. Nah, pada aspek ini guru bisa memvariasikan proses pembelajaran tergantung pada bagaimana gaya belajar siswa. Karena guru harus bisa memastikan bahwa setiap siswa itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara yang terbaik yang sesuai untuk mereka. Selanjutnya, ada menurut Gregory and Chapman tahun 2020 tentang berdiferensiasi itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, yaitu mengaktifkan pembelajaran dengan menjelaskan manfaat dari materi. Yang kedua,
kegiatan belajar yang aktif melalui pemodelan, demonstrasi, latihan, permainan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kegiatan pengelompok. Nah, di sini ada contoh berdiferensiasi pada komponen proses para calon-calon guru profesional semua. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan berjenjang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah semua siswa itu bekerja dengan pemahaman dan keterampilan yang sama, serta melanjutkan dengan berbagai tingkat dukungan dan tantangan dan kompleksitas masing-masing. Yang kedua, memberikan pertanyaan panduan melalui sudut minat, yaitu memberikan pertanyaan panduan atau tantangan melalui hal yang diminati siswa untuk mendorong siswa itu bisa mengeksplorasi materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran yang bervariatif, yaitu bagaimana mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang bervariasi dengan menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan Oke, sobat-sobat calon-calon guru penggerak semua, di sini kelompok kami akan memberikan dua contoh bagaimana kita melakukan diferensiasi proses. Yang pertama, kita bisa memvariasikan durasi waktu yang disediakan bagi siswa untuk bisa menyelesaikan tugas. Apa maksudnya? Yaitu memberikan durasi waktu yang berbeda untuk menyelesaikan tugas, terutama untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, kan kita nggak bisa menyamakan siswa itu satu dan yang lainnya itu sama. Mungkin ada satu siswa, dua siswa yang dia itu mengalami keterlambatan di dalam mengerjakan tugas, maka kita harus memberikan tambahan waktu. Tapi dengan catatan, ada siswa-siswa yang memang ditandai oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu pengelompokan yang fleksibel. Apa maksudnya? Menggunakan pembelajaran secara berkelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, serta minat peserta didik. Nah, di sini kami akan berikan contoh diferensiasi pada pembelajaran PPKN bab norma. Nah, di sini kita lihat di dalam layar itu kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar peserta didik, yaitu tujuan pembelajarannya peserta didik mengimplementasikan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disitu sudah kalian cermati ada kesiapan-kesiapan belajar yang telah dirancang. Kemudian disitu ada nama-namanya. Jadi sudah dibagi pengelompokan seperti yang telah kami jelaskan tadi. Kemudian, nah di sini terdapat prosesnya. Antara proses kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu berbeda. Nah, pertama di kelompok 1 itu siswa menyaksikan kembali recording pembelajaran yang telah dilakukan dengan menyebutkan norma-norma yang ada di masyarakat dan mengidentifikasi perwujudan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa menyaksikan kembali recording pembelajaran yang telah dilakukan kemudian mengidentifikasi perwujudan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, guru melakukan scaffolding kemudian mengajak siswa untuk yang sudah memahami capaian pembelajaran untuk melakukan peer teaching kepada teman-teman yang masih berada pada tahap 1 dan tahap 2. Nah, di sini guru harus mempertimbangkan kesiapan siswa sebagai bahan pelaksanaan diferensiasi proses agar kebutuhan belajar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang benar. Oke, itulah akhir dari video kami tentang bagaimana pelaksanaan dan proses pada pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, untuk teman-teman semua, para calon-calon guru profesional, jika kalian masih bingung dengan apa yang telah kami jelaskan, maka silakan bertanya pada kolom YouTube atau kolom komentar yang telah kami sediakan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Salam
Salam guru profesional. Terima kasih.